Three, two, one. Silakan kepada moderator untuk memimpin presentasi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang dosen berikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk memulai dengan presentasi kami. Baik, perkenalkan nama saya Indra Juliantia Banat. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Roblina Barbdoni, saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Vicky Terdeva, saya akan membawakan materi yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Fiona, saya akan membawakan materi yang ketiga. Perkenalkan, nama lengkap saya Sinena Sembala, saya membawa materi keempat. Perkenalkan, nama saya Ningsi Sonia Subanu, saya sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, saya Dinda Rizkia Ahmad Abuda sebagai pemateri ke-6. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuneldi Trivena Elo, saya akan membawa materi yang ke-7. Perkenalkan, nama saya Trimaharani Ayuningsi, saya akan berperan sebagai dosen. Baik, untuk materi yang pertama saya berikan kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang hakikat menyimak. Seperti yang kita tahu, setiap hari kita menggunakan bahasa. Tetapi, apakah kita mengetahui bahwa ada 4 keterampilan bahasa? 4 keterampilan bahasa. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Yang keempat hal tersebut akan memberi kesempatan kepada kita untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa secara lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna yang disampaikan oleh pembicara. Adapun perbedaan antara menyimak, mendengar, serta mendengarkan. Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Saya akan melanjutkan materi yang berikut mengenai manfaat menyimak, tujuan menyimak, dan ragam menyimak. Yang pertama, manfaat menyimak. Manfaat menyimak dibagi menjadi 5. Yang pertama, manfaat menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu sehingga membuat kita lebih berpengalaman. Dan yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam ilmu penghayatan dan khazanah ilmu kita. Dan yang ketiga, memperluas wawasan. Dengan menyimak, kita bisa memperluas wawasan kita karena kita bisa mengetahui hal-hal yang baru dan mempelajari hal-hal yang baru, sehingga dengan menyimak sendiri wawasan kita akan lebih terbuka. Dan yang keempat, memperkaya kosakata kita. Dengan menyimak, kita bisa memperbanyak kosakata yang kita punya. Misalkan sebelum kita menyimak hal yang baru, kita memiliki kata-kata yang kurang untuk dipahami, tetapi dengan ikut adalah memperkaya kosakata kita. Dengan menyimak, kita bisa memperbanyak kosakata yang kita miliki, karena dengan menyimak, kata-kata yang sebelumnya kita tidak tahu, kita akan menjadi tahu karena kita mempelajari hal-hal yang baru dan menyimak sesuatu yang baru, sehingga komunikasi yang kita gunakan selama ini meningkat karena kita mempelajari kosakata yang baru. Terakhir adalah meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Dengan menyimak, kita bisa meningkatkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap sosial, karena kita bisa mengetahui seluk-beluk kehidupan sosial yang kita di lingkungan kita, sehingga apa yang terjadi kita bisa mengetahuinya dengan cara kita menyimak apa yang terjadi di lingkungan sosial kita. Dengan begitu, kita bisa merenungi nilai kehidupan kita. Jika bahan yang disimak baik, sehingga kita bisa mencari tahu masalah sosial yang kita miliki, kita bisa menyimak sehingga kita bisa menyelesaikan masalah sosial tersebut. Seperti seorang siswa mempelajari, para siswa yang menyimak pelajarannya melalui televisi, radio, bahkan acara-acara yang menurut mereka bisa mengetahui, bahkan acara-acara yang mereka menyimak dengan tujuannya mereka ingin mempelajari sesuatu yang baru.
Yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audio. Artinya di sini yaitu menyimak sesuatu untuk menghibur dirinya sendiri. Kedua adalah untuk menikmati keindahan audio, yang artinya adalah menyimak sesuatu untuk menghibur dirinya sendiri. Misalnya, seorang penyimak menyimak suatu pembicaraan yaitu untuk menghibur dirinya sendiri. Misalnya, dia mendengarkan pembicaraan yang menurutnya itu dia bisa menghibur dirinya sendiri. Yang ketiga, menyimak untuk menilai, yaitu penyimak yang mendengarkan dan memahami simakan, kemudian ia menilai kelebihan dan kekurangan pembicara tersebut, sehingga orang menyimak dengan bertujuan untuk memberi nilai kepada apa yang disimak. Yang keempat, untuk mengapresiasikan materi simakan. Jadi, orang menyimak dengan memahami dan menghayati serta mengapresiasikan materi yang akan disimak. Yang kelima adalah menyimak untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan. Penyimak memahami dan merasakan serta mengetahui gagasan atau pikiran si pembicara, sehingga saat terjadi proses kegiatan menyimak, ia bisa mengetahui apa yang akan dia simak, sehingga ia bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Berikut yang keenam, untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Jadi, menyimak untuk membedakan suara, bunyi dalam belajar bahasa Inggris misalnya. Adalah untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Jadi kadang orang menyimak tujuannya untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis setelah mendengar pembicaraan dari si pembicara, sehingga ia bisa mendapatkan masukan yang berharga. Dengan begitu ia dapat menyelesaikan masalahnya secara kreatif dan analisis. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah tujuan menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap masalah yang dia ragu. Di sini orang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini ia ragukan. Dengan begitu, tujuan dia menyimak adalah untuk mencari tahu jawaban tentang masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan. Ini materi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang pertama, sekarang kita akan mulai dengan materi yang kedua. Atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh, saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak yang berupaya untuk mencari kesalahan atau keliruan seseorang. Contohnya, ketika seseorang berbicara di depan, kita harus memusatkan perhatian sehingga kita bisa memahami apa yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Contoh yang kedua, kita harus mengkritik bahasa atau ujaran yang dikeluarkan atau yang dibicarakan oleh sang pembicara. Baik, yang kedua, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif adalah sejenis kegiatan menyimak yang berupaya menyimak telak. Yang pertama, untuk mencari hubungan. Yang kedua, mencari informasi. Yang ketiga, memperoleh pemahaman. Yang keempat, menghayati ide-ide. Yang kelima, memahami urutan-urutan ide. Yang keenam, mencatat fakta-fakta. Dan yang terakhir, mengikuti petunjuk-petunjuk. Menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah mengakibatkan kesenangan, rekonstruksi imajinasi para penyimak terhadap bunyi-bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang diserahkan atau dirangsang oleh apa-apa yang disimak. Kegiatan menyimak kreatif diantaranya yang pertama, mengasosiasikan makna-makna dengan pengalaman menyimak. Yang kedua, merekonstruksi imajinasi visual sementara menyimak. Yang ketiga, mengadaptasikan imajinasi dengan pikiran imajinasi dalam karyanya. Yang keempat, memecahkan masalah-masalah, memeriksa dan mengujinya. Yang keempat, yaitu menyimak interrogatif. Menyimak interrogatif adalah sejenis kegiatan menyimak intensif
yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi pemusatan perhatian dari ujaran sang pembicara tersebut. Dalam kegiatan menyimak interrogatif, ini sangat menyimak mempersempit serta mengarahkan dengan cara menginterogasi atau menanyai sang pembicara. Yang kelima, menyimak eksploratori. Menyimak eksploratori adalah sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu lebih terarah dengan lebih yang sempit. Kegiatan menyimak eksploratori ini meliputi yang pertama, menemukan hal baru, yang kedua, menemukan informasi tambahan, yang ketiga, menemukan isu-isu menarik. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang kedua. Kita mulai dengan pemateri yang ketiga. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang tahap-tahap menyimak. Pertama, tahap mendengar, yaitu segala sesuatu yang disampaikan sang pembicara atau dalam pembicara. Contohnya seperti seseorang yang menjelaskan sesuatu di depan kelas, kita harus mendengar apa yang dijelaskan oleh orang tersebut. Yang kedua, tahap memahami, yaitu suatu proses saat kita benar-benar paham apa yang dijelaskan oleh guru kita saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ketiga, tahap menginterpretasi, yaitu tahap yang menafsirkan isi butir-butir pendapat yang mendapat dalam ajaran tersebut. Yang keempat, tahap mengevaluasi, yaitu suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan. Tahap yang terakhir yaitu tahap menanggapi, yaitu tahap yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dan menggunakan kesempatan untuk berganti peran dengan pembicara. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri keempat, saya berikan kesempatan. Akan melanjutkan materi yang keempat tentang syarat-syarat menyimak. Ada 9 syarat-syarat menyimak. Yang pertama itu sikap fisik dan mental. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi pada materi bukan berarti pikiran, perasaan. Yang ketiga, bermotivasi. Ingin menambah pengetahuan dan wawasan. Artinya, menyimak yang baik ingin menambah pengetahuan dan wawasan. Yang keempat itu objektif atau bukan pendapat seseorang. Yang kelima, menyimak secara utuh dan menyeluruh setiap pembicaraan tanpa melewati tahap-tahap tertentu. Yang keenam, selektif. Selektif setelah menyimak dapat memilih bagian-bagian yang baik dijadikan pegangan. Yang ketujuh, tidak mudah terganggu. Yang kedelapan, menghargai pembicara. Yang kesembilan, cepat menyesuaikan diri dengan mengetahui pembicaraan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pemateri yang kelima. Yang pertama adalah menyimak lompat 3. Keadaan menyimak seperti ini hampir terjadi pada semua orang. Munculnya kelemahan ini karena disebabkan oleh faktor yang paling utama adalah perbedaan kecepatan antara kegiatan otak, telinga, dan mulut. Dalam waktu 1 menit, otak mempunyai kelebihan 125 kata. Otak memiliki kelebihan waktu 275 kata. Dalam kegiatan menyimak, kelebihan waktu 275 kata itu bisa digunakan untuk melamun atau memikirkan hal lain-lain. Yang kedua adalah menyimak hanya untuk mendapatkan fakta-fakta saja. Maksudnya, dalam penyimak ini, penyimak hanya mengambil fakta-fakta saja, sedangkan materi-materi yang lain diabaikan. Akibatnya, fakta yang ditangkap kurang jelas, maka akan mengakibatkan adanya pemahaman yang rusak. Yang ketiga, menyimak dengan memandang enteng. Penyimak merasa hal-hal yang disampaikan oleh pembicara itu sangat tidak bermanfaat, sehingga
tidak mau menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Yang keempat, menyimak super sensitif, yaitu orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara mudah tersinggung dengan kata-kata atau materi yang disampaikan oleh pembicara. Yang kelima adalah menghindari penjelasan-penjelasan yang sulit. Jadi di sini penyimak akan menghindari apa yang dijelaskan oleh sang pembicara. Dia akan menghindari penjelasan-penjelasan yang sulit. Yang keenam adalah menolak secara gegabah suatu subjek yang tidak menarik. Contohnya menolak tanpa berpikir. Yang ketujuh adalah mengkritik cara dan gaya fisik pembicara. Saat mendengarkan pembicara, penyimak sudah menilai hal-hal negatifnya, seperti cara berpakaian dan cara berbicaranya. Yang kedelapan, menyimak perhatian semu. Artinya menyimak hanya mendengarkan, tetapi perhatiannya tidak ada pada pembicara, tidak ada pada materi yang disampaikan oleh sang pembicara. Sembilan adalah menyerah kepada gangguan. Artinya tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh sang pembicara dan tidak mau mendengarkan lagi materi-materi yang disampaikan oleh sang pembicara karena banyak gangguan yang mengganggu konsentrasinya untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara. Yang ke-10 adalah menyimak dengan kertas dan pensil. Banyak orang menganggap bahwa menyimak dengan kertas dan pensil sangat bagus karena dapat menambah catatan. Hal ini dapat menyebabkan orang yang menyimak hanya fokus pada apa yang dicatat dan tidak fokus kepada materi yang disampaikan oleh sang pembicara. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi yang kelima, materi yang keenam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi ke-6, yaitu mengapa orang tidak mau menyimak. Ini mengapa orang tidak mau menyimak. Yang pertama adalah karena orang berada dalam keadaan capek. Karena pada saat orang berada dalam keadaan capek, ia akan merasa mengantuk dan ia memikirkan hal-hal di luar apa yang telah disampaikan oleh pemateri, sehingga ia tidak berkonsentrasi untuk memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh pemateri. Terus yang kedua adalah orang yang berada dalam keadaan tergesa-gesa. Ketika seseorang berada dalam keadaan yang tergesa-gesa, ia akan berpikiran kemana-mana, yaitu ia tidak akan fokus kepada apa yang disampaikan oleh pemateri, tetapi ia hanya akan fokus kepada apa yang ia pikirkan atau apa yang telah ia lakukan tapi tertunda, atau apa yang akan ia lakukan setelah menyelesaikan kegiatan menyimak, sehingga ia tidak berkonsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri. Terus mengapa orang tidak mau menyimak? Yang ketiga, yaitu ketika orang berada dalam keadaan bingung atau pikirannya sedang kacau. Karena pada saat orang berada dalam keadaan bingung atau pikirannya sedang kacau, ia akan sulit berkonsentrasi karena ia memikirkan terhadap apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Yang keempat adalah orang yang dapat dibingungkan oleh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut yaitu seperti ucapan-ucapan yang munafik. Ucapan-ucapan yang munafik yaitu seperti apa yang disampaikan oleh pemateri tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Contohnya seperti seorang guru, ia melarang siswanya untuk memakai make up ke sekolah atau menggunakan pakaian yang ketat, namun ia pergi ke sekolah menggunakan make up yang berlebihan dan pakaian yang ketat. Yang kedua, penyimak selalu dijejali dengan pesan-pesan yang bernada memerintah atau slogan-slogan politik. Ini pada saat ini penyimak dijejali dengan slogan-slogan atau nada-nada atau pesan-pesan yang bernada memerintah, ini penyimak akan merasa enggan atau akan merasa risih, sehingga penyimak tidak akan melanjutkan kegiatan menyimak tersebut. Faktor yang berikutnya adalah kecenderungan menjauhkan diri dari prasangka-prasangka. Terus ini adapun terdapat tipe-tipe penyimak yang tidak mau menyimak. Yang pertama yaitu tipe penyerap atau tipe bunga karang. Pada tipe ini itu penyimak tuh dia menyimak, namun dia tidak mau melakukan tindakan selanjutnya, yaitu dia tidak mau mencerna kembali apa yang telah ia dengar atau apa yang telah ia dapatkan dari materi. Terus tipe yang kedua yaitu tipe orang yang berdedikari, yaitu dia sudah mengetahui materi atau merasa sudah memahami materi yang akan disampaikan oleh pembicara, sehingga dia enggan untuk mendengar penjelasan yang diberikan oleh pemateri. Tipe yang ketiga yaitu tipe seniman ingatan. Ini tipe seniman ingatan yaitu orang yang telah mengetahui contohnya, kemudian dia
berimajinasi tentang hal yang disampaikan oleh penyimak sehingga dia gagal berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan menyimak. Tipe yang selanjutnya yaitu orang yang tidak tergoda oleh pribadi tertentu, yaitu tipe orang yang tidak tergoda karena ini dia lebih fokus atau dia lebih memahami apa yang disampaikan melalui media sosial sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri itu tidak masuk karena dia lebih nyaman atau lebih tertarik kepada materi yang dia akses lewat media sosial. Tipe yang kelima yaitu tipe orang yang menyukai bunyi alamiah, yaitu tipe orang yang mudah terganggu dengan bunyi-bunyian yang terjadi atau bunyi-bunyian yang terjadi oleh alam seperti bunyi hewan atau bunyi keramaian kendaraan yang terjadi di luar sana sehingga pada saat itu terjadi konsentrasinya terganggu sehingga ia gagal dalam menyimak. Penyimak yang tidak mau menyimak selanjutnya yaitu tipe penyimak histerikus. Tipe penyimak ini di mana seseorang yang fokus hanya pada satu objek, jadi pada saat ia menyimak ketika ia fokus kepada pembicara maka ia tidak akan memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Tipe yang selanjutnya yaitu tipe siap tempur. Pada kegiatan menyimak ini, penyimak tidak akan fokus dengan apa yang disampaikan oleh pembicara, namun penyimak hanya akan fokus dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pembicara setelah materi selesai. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada pemateri yang ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi yang terakhir yaitu perilaku jelek dalam menyimak. Perilaku jelek dalam menyimak ada 9. Yang pertama itu tidak mau menerima keanehan sang pembicara. Setiap pembicara mempunyai gaya sendiri, mempunyai ciri khas tersendiri. Penyimak jenis ini ia tidak ingin menerima keanehan sang pembicara seperti cara berpakaian, cara bicaranya, tutur kata, cara penyampaiannya sehingga ia tidak mempunyai konsentrasi dan itu adalah perilaku yang jelek dalam menyimak dan tidak dapat ditiru. Yang kedua, tidak mau memperbaiki sikap. Tidak mau memperbaiki sikap dimaksud di sini adalah si penyimak tidak ingin memperbaiki sikapnya yang berpura-pura dan serba tahu saat menyimak suatu materi. Ia tidak ingin mencatat poin-poin penting, tetapi ia hanya mendengarkan dan jadi penyimak jenis ini tidak dapat dikatakan menyimak secara baik karena ia tidak mempunyai kemauan untuk menjadi penyimak yang baik. Yang ketiga, tidak mau memperbaiki lingkungan. Penyimak jenis ini yang dimaksudkan adalah ketika ia duduk di dekat pintu atau di belakang yang terdengar keributan atau kendaraan yang lewat atau bunyi suara yang dari luar, ia tidak ingin berpindah tempat ke tempat yang lebih baik yang bisa mendengar materi-materi yang disampaikan oleh penyimak. Yang keempat, tidak dapat menahan diri. Penyimak jenis ini itu dia tidak sabar, ia selalu ingin bertanya kepada si pembicara tentang materi padahal pembicara belum selesai menyampaikan materi-materi yang ia sampaikan. Penyimak jenis ini itu dia dikatakan tidak dapat menyimak secara baik karena ia sangat tidak terkontrol. Yang kelima, tidak mau meningkatkan pembuatan catatan. Di dalam menyimak kita harus mengetahui bahwa membuat catatan itu bukan secara keseluruhan, tetapi membuat poin-poin yang penting, mencatat hal-hal yang penting, kosakata yang baru didengarkan, hal-hal yang penting seperti kata-kata yang baru pernah ia dengar, ia tidak mencatatnya, malah ia mengabaikannya. Yang keenam, tidak tahu dan tidak mau menyaring tujuan khusus. Di sini si
penyimak ini tidak berkonsentrasi sehingga ia tidak tahu bagaimana menyaring tujuan-tujuan khusus yang ia simak, seperti cara-cara, aspek-aspek atau hal-hal yang penting seharusnya ia menyaring untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, tidak memanfaatkan waktu secara tepat. Nah, di sini si penyimak tidak memanfaatkan waktu secara tepat, artinya ia dalam menyimak ia mengantuk, melamun, menghayal, ia tidak konsentrasi kepada materi yang ia simak sehingga mendapat poin-poin yang penting. Yang kedelapan, tidak dapat menyimak secara rasional. Di sini si penyimak menggunakan ilmu perasaannya, walaupun si pembicara memberi materi dengan baik, tetapi karena ia benci terhadap pembicara sehingga ia tidak menyukai dan tidak konsentrasi terhadap apa yang dibicarakan. Yang kesembilan, tidak mau melatih hal-hal yang rumit. Di sini penyimak tidak ingin atau tidak mau memahami keseluruhan isi dari materi yang disampaikan oleh pembicara, seperti kosakata-kosakata baru atau poin-poin yang penting. Ia malah menghindarinya, tidak ingin tahu dan tidak menyukai untuk belajar hal-hal yang rumit atau kata-kata yang baru. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi yang ketujuh. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekarang kami akan membuka dengan sesi tanya. Semuanya wajib memberikan pertanyaan kepada kelompok yang telah presentasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Sudiana Sembala. Saya akan memberikan pertanyaan kepada pemateri yang ketiga. Tolong sebutkan salah satu contoh dari tahap-tahap menyimak menginterpretasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya yang Diana. Contohnya seperti kata yang merujuk pada benda dan segala sesuatu yang dibedakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata yang kami ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Terima kasih untuk yang sudah presentasi. Semoga kalian semua bisa mengerti ya atau memahami apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu tentang materi menyimak. Tadi baik saya akan jelaskan sedikit tentang materi menyimak, yaitu pertama hakikat menyimak yang telah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu mendengar dan memahami isi bahan simakan, yaitu materi menyimak ya. Tadi juga dalam menyimak juga ada tujuan yang disampaikan. Tujuan dalam menyimak yaitu memahami atau menghayati pesan ide yang tersirat dalam bahan simakan. Dalam menyimak juga itu terdapat tahap-tahap dalam menyimak, yaitu mendengar, memahami, menafsirkan, mengevaluasi, kemudian menanggapi. Itu juga sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Ada menyimak juga itu terdapat perilaku jelek ya. Perilaku jelek dalam menyimak itu ada 9. Tadi jadi dijelaskan ya, tapi dijelaskan sedikit. Perilaku jelek dalam menyimak yang pertama itu adalah tidak mau menerima keanehan sang pembicara. Tidak mau menerima keanehan sang pembicara. Di sini setiap penyimak itu pasti mempunyai keanehan tersendiri. Pembicara itu mempunyai keanehan tersendiri ya. Dia mempunyai gaya atau cara berbicaranya itu punya gayanya tersendiri. Pasti ada saja penyimak yang tidak suka dengan gaya pembicara tersebut sehingga dia tidak mau menerima keanehan yang disampaikan, keanehan sang pembicara tersebut. Yang kedua juga tidak mau memperbaiki sikap. Tidak mau memperbaiki sikap, yaitu contohnya seperti dia tidak mau memperbaiki sikapnya dia tuh pura-pura menghadap, contohnya pura-pura menulis. Dia sebenarnya tidak mendengar secara baik, tidak menyimak secara baik, tapi dia pura-pura nulis padahal dia tidak menulis. Dan dia juga berpura-pura konsentrasi padahal dia tidak konsentrasi ya. Yang ketiga, tidak
So